Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul 'azim. Hadirin teman-teman semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur atas berbagai limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan nikmat itu kita bisa merasakan nikmat ibadah, merasakan nikmat aktivitas di dunia, dan bisa merasakan nikmat daripada bentuk kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, serta pada umumnya adalah nikmat iman serta Islam kita, sehingga kemudian kita bisa hadir, kita bisa memperoleh berbagai bentuk ilmu pembelajaran dan ilmu pengetahuan sampai pada detik ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat kepadanya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi barang siapa yang justru ingkar terhadap nikmatku, maka adabku sangatlah pedih. Maka kesempatan yang besar, peluang yang besar di sisa-sisa umur, di sisa-sisa daripada kehidupan kita di dunia adalah dengan senantiasa dan selalu bersyukur dari segala bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita bisa dipertemukan, dan kemudian pertemuan itu memberikan syafaat dan pertolongan untuk kita bersama dengan Rasulullah dan para pecinta saudara-saudara, terutama sahabat-sahabat Rasulullah. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini, perkenalkan dan izinkan saya Arnal, mahasiswa dari Manajemen Dakwah semester 5, akan mencoba mengulas sebuah judul tema kultum, yaitu tentang sedekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang sedekah, ketika kita berbicara tentang kebaikan yang kita lakukan, apakah sedekah, berinfak, berzakat dan lain sebagainya, itu merupakan kunci kebaikan yang kita persembahkan untuk diri kita, yang kemudian akan kita jadikan sebagai bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nikmat yang patut hari ini kita syukur teman-teman adalah nikmat karena kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang-orang terdahulu, orang-orang sahabat, saudara-saudara seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti anjuran dan sunnah-sunnah yang disampaikan Rasulullah. Maka kesempatan yang besar kita mengaku sebagai umat Rasulullah adalah mengikuti segala bentuk apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah dengan gemar bersedekah. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci kebaikan, salah satu kunci kesuksesan di dunia kita yang sempat hari ini kita tinggali adalah dengan senantiasa gemar bersedekah. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, membagi 3 ciri golongan orang-orang yang punya nilai potensi iman dan takwa dalam dirinya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang-orang yang punya potensi nilai iman dan takwa di dalam dirinya, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bersedekah
dengan berinfak dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan kecintaan Allah, akan mendapatkan kecintaan Rasulullah, dan suatu saat dengan kecintaan-kecintaan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah akan mengangkat derajat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting bersedekah? Kenapa sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa bersedekah, atau telah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana bersedekah yang baik? Karena satu kunci jawaban adalah ini sebagai bekal kita di hari kemudian. Hadirin teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang hari ini kita miliki tidak akan selamanya Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ada saatnya harta yang hari ini kita miliki itu kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kedudukan yang hari ini kita miliki, teman-teman semua, itu merupakan amanah dari Allah. Begitupun dengan ilmu yang hari ini kita miliki, teman-teman. Bahwasanya ilmu yang hari ini kita miliki tidak selamanya akan kemudian kita miliki, tetapi sejatinya akan kemudian dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harta, maka kita sumbangkan, maka kita bagikan. Harta itu dirasakan oleh orang-orang lain. Memiliki jabatan itu menjadi sedekah ketika kita menggunakan jabatan itu untuk membantu saudara-saudara kita, memberikan ruang dan fasilitas, atau dengan cara untuk mengajak mereka bergabung dengan komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ketika kita punya ilmu, maka ilmu jadikan sebagai sedekah, kata Rasulullah, untuk menjadi ilmu itu bermanfaat. Kita ajarkan kepada orang lain seperti membaca ayat-ayat Al-Quran, mengatakan ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak melaksanakan sholat, jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun Rasulullah SAW sampaikan untuk senantiasa kita melakukannya. Maka hadirin teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah ini adalah salah satu kunci kebaikan. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya sedekah itu mencegah kita daripada perilaku yang bisa bersifat kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersedekah kita meyakini dan melihatkan di dalam diri kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga pesan penting yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama adalah bersedekah dikala kita sakit, bersedekah dikala kita dalam keadaan lapang, dan bersedekah dikala kita memiliki harta. Maka dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju kehidupan berikutnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang bersedekah Allah akan menggantinya. Wa ma faqtum min syai'in fa huwa yuflifuhu wa huwa khairur raziqin. Barang siapa yang menyedekahkan, yang memberi saudara-saudaranya sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dengan gantian seperti apa? Bukan daripada bentuk materi, bukan daripada bentuk fasilitas, tetapi Allah menggantinya dengan mendatangkan ketenangan, dengan mendatangkan ketentraman, dan mendatangkan kebahagiaan di hidup di dunia ini, lebih-lebih hidup di akhirat kelak. Maka oleh karena itu Rasulullah adalah contoh terbaik untuk bersedekah. Rasulullah ketika hidupnya di dunia senantiasa gemar bersedekah. Rasulullah ketika hidup di dunia senantiasa untuk memberi, menyantuni anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin, dan terutama bersedekah kepada diri kita sendiri dan bersedekah kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang pokok daripada pembahasan sedekah. Sedekah bukan hanya menyoal tentang materi atau uang, tapi bersedekah bisa datangnya daripada fisik kita membantu orang lain, bisa daripada sholatnya kita, karena itu bagian daripada rohani kita, spiritualitas kita. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan menuju jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang nantinya mendapatkan syurga karena sedekah yang senantiasa kita sampaikan dan berikan kepada saudara-saudara yang hari ini membutuhkan. Maka jadikanlah sedekah menjadi jalan untuk hidup. Demikian, syukron ala ihtimamikum, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.